Untuk proses penggemukan, kami pakai complete feed dengan nutrisi itu di atas 15%. Di atas 15%. Kenapa 15%? Karena dalam proses penggemukan itu hanya dilakukan kurang lebih 60-75 hari. Sehingga dia harus dicukupi nutrisinya, proteinnya lebih besar, karbohidratnya lebih besar. Sehingga nanti dia dipacu untuk kemudian cepat gemuk. Biar nanti cepat disembelih, biar kemudian perputarannya cepat. Gitu. Nah, nanti beda lagi teman-teman kalau diperah. Kalau diperah kami lebih tinggi lagi. Kenapa lebih tinggi lagi? Karena setiap hari dia dipakai untuk berproduksi susu. Kalau diperah, tempat kami itu nilai complete feed kami itu antara 19-20%. Gitu lah. Nanti biasanya kalau kita pakai complete feed itu di angka 19-20%, biasanya nutrisi atas konsentratnya itu biasanya 2-3 angka lebih besar daripada complete feed-nya. Gitu lah. Itu sih, nanti banyak hal yang kemudian harus kita pelajari kalau di pakan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Teman-teman semuanya, terima kasih karena hari ini kita lagi ngobrol dengan teman-teman di channel Agrotech ya. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Taufik Mawadani, biasa dipanggil Dani. Saya sebenarnya orang yang kemudian lahir kecil dan besarnya di Madiun aslinya. Terus kemudian hari ini kami tinggal di Dusun Plosorejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Jadi tepatnya di lereng Merapi. Jadi kalau tempat kami itu jaraknya tidak jauh dengan Gunung Merapi, dan kebetulan hari ini kami mengelola salah satu farm kecil, jadi salah satu peternakan kambing domba yang berada di wilayah ini, di tempat kami, yang kami beri nama Merapi Farm. Nah, Merapi Farm itu lokasinya sama kayak tadi, jadi di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Nanti misalnya teman-teman mau lihat atau mau mencari tempat kami, bisa search aja di Google Map, Merapi Farm gitu, insya Allah ada. Nah, hari ini Merapi Farm itu merupakan salah satu peternakan kecil yang berada di lereng Merapi, yang kemudian hari ini kami konsen di peternakan kambing dan domba. Yang kemudian Merapi Farm itu dengan prosesnya, dengan kemudian perjalanannya, hari ini kami punya visi besar untuk menjadikan Merapi Farm itu menjadi one stop shopping dan one stop learningnya peternakan kambing domba. Jadi hari ini di Merapi Farm itu kami mengerjakan beberapa beberapa unit usaha terkait dengan peternakan kambing domba. Apa aja sih? Pertama, kami mulai dari proses budidaya atau breeding. Jadi kami membudidayakan, mencari anakan dari indukan-indukan yang kemudian sudah kami pilih dan pejantan kami silangkan sampai kemudian muncul anakan. Ini usaha pertama kami, yaitu budidaya atau breeding. Yang kedua, kami melakukan proses penggemukan atau fattening. Jadi di Merapi Farm kami punya usaha di penggemukan. Yang kemudian penggemukan ini tujuannya untuk apa sih? Untuk mempercepat pendapatan dan kemudian akselerasi atas proses, karena warung sate dan lain sebagainya itu kan membutuhkan hewan-hewan gemuk yang siap disembelih, sehingga kami melakukan proses itu. Kami juga ada untuk kambing perah. Jadi di kambing perah kami menghasilkan susu, kami menghasilkan bibitan kambing perah yang kemudian sudah terseleksi dan sudah terrecording seperti apa kambingnya. Yang keempat, kami punya unit usaha pengolahan pakan. Pengolahan pakan di mana setiap peternak itu pasti butuh makanan ternak, dan kemudian tidak semua peternak itu bisa mengolah pakannya sendiri. Jadi di Merapi Farm kami bekerja sama dengan Koperasi PPKDY itu membuat satu pabrik pakan yang kami beri nama brandnya adalah Jogja Feed. Nah, di situ di Jogja Feed itu kami membuat beberapa bentuk pakan. Satu, kami membuat silase dalam bentuk baler. Kemudian kedua, kami membuat konsentrat yang kemudian ini dipakai sebagai pakan tambahan, sampai juga kami membuat pakan complete feed. Artinya orang yang kemudian tidak pengen repot terhadap ternaknya, mereka nggak punya sumber serat, mereka nggak tahu mau beli konsentrat di mana biar lebih efisien, jadi kami sediakan complete feed. Terus kemudian ada beberapa juga terkait dengan bisnis yang kami kerjakan di Merapi Farm, mulai pengolahan pupuk, pelatihan, jual beli untuk hewan kurban dan akikah. Sehingga makanya kami memberi nama atau kami memberikan membuat satu visi besar kami ini menjadi one stop shopping dan one stop learningnya peternakan kambing domba. Karena kami berharap bahwa orang yang datang ke sini itu mau belajar terkait kambing domba tadi, breeding, pengemukan, perah, pakan, pupuk,
pelatihan, jual beli dan lain sebagainya bisa ke sini. Termasuk juga untuk teman-teman yang mau beli produk-produk terkait dengan peternakan, ya tadi beli pakannya, beli kambingnya, beli pupuknya, beli dagingnya, beli susunya, itu bisa di tempat kami semua. Yang penting apapun terkait kambing domba silahkan datang ke Merapi Farm. Itu sih teman-teman gambaran singkat terkait dengan Merapi Farm gitu. Jadi begini, sejarah berdirinya Merapi Farm. Merapi Farm itu berdiri di Maret 2016. Sejarahnya adalah ketika dulu 2013 saya lulus kuliah, terus kemudian Januari 2014 saya kerja di NGO, di salah satu lembaga zakat nasional. Kebetulan di sana lembaga itu punya program ekonomi yang diberikan kepada masyarakat, baik peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Lah, di situ saya melihat, oh ternyata kambing dan domba itu punya potensi. Kambing dan domba itu hewan yang apa ya, kalau boleh dibilang unik dan magic. Jadi unik dan magic. Jadi itu. Terus kemudian dari 2014 saya di NGO itu, 2015, 2016 saya ketemu banyak orang yang kemudian di sana orang-orang pemain peternakan, lebih khususnya di kambing dan domba. Nah, sampai kemudian saya November 2015 dari NGO itu dipindah tugaskan dari Jawa Timur pindah ke Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta saya semakin melihat ternyata kambing dan domba di Yogyakarta itu potensinya luar biasa besar. Kami lihat banyak tukang sate di sini. Terus kemudian banyak kebutuhan terkait kambing dan domba, entah akikah, entah kurban. Terus kemudian saya juga melihat bahwa ternyata banyak ya pengolahan pabrik-pabrik yang ngolah susu kambing di Jogja. Nah, akhirnya Maret 2016 itu bismillah lah, saya berpikir bahwa ya wis mari kemudian saya melakukan satu bentuk bisnis, dan alhamdulillah bisnis itu saya jatuhkan pilihannya ke kambing dan domba. Karena biasanya saya senang di peternakan. Terus kemudian saya mikir, loh, peternakan itu kan tidak hanya untuk orang-orang yang cinta terhadap hewan kesayangan, tetapi yang paling sustain kan terhadap makanan, daging dan susu. Akhirnya ya wis lah bismillah, ternak pilihannya kambing dan domba. Terus kemudian kita lihat, kita kemudian telaah lebih lanjut, ternyata satu Nabi dan Rasul itu, hampir semua Nabi dan Rasul kita itu adalah seorang pengembala domba dan kambing. Terus kemudian beliau berniaga. Terus kemudian lagi setelah kami pelajari, setelah kami lihat, kambing dan domba itu adalah hewan yang dipilih langsung oleh Yang Maha Kuasa. Karena ketika dulu Nabi Ismail mau disembelih oleh ayahnya sama Yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau diganti pakai kambing dan domba. Pasti ini kan hewan yang dipilih langsung, itu nggak mungkin nggak ada hal yang melatar belakangi. Nah, ternyata benar, sampai ke sini makanya saya bilang tadi di awal bahwa kambing dan domba itu hewan yang unik dan magic. Dan sampai sekarang kambing dan domba itu satu tidak dipengaruhi oleh kebijakan pasar dan lain sebagainya, karena marketnya fanatik. Terus kemudian kedua, kambing dan domba itu dipakainya kadang-kadang buat beribadah. Nah, akhirnya kan kalau yang namanya orang beribadah itu beli itu sudah wes lah. Yang penting cocok, yang penting dombanya sehat, bagus, dibeli berapa harganya lah. Itulah yang kemudian melatar belakangi kami memilih kambing dan domba. Dan meskipun awalnya kami beternak kambing dan domba itu teman-teman dinamikanya luar biasa, karena ilmunya dulu nekat. Secara pendidikan, basic pendidikan saya itu S1-nya matematika, nggak punya basic sama sekali di peternakan. Tapi karena melihat ada potensi, terus kemudian kita juga hobi ke sana, alhamdulillah ilmu itu selama kita mau belajar, selama kita mau bersilaturahmi untuk mencari keilmuannya itu, insya Allah jalannya selalu ada. Dan kebetulan nih teman-teman, jadi kebetulan kalau di Jogja itu, orang Jogja itu orangnya welcome. Kita pengen tanya apa dijawab, kita pengen tahu apa dikasih tahu, bahkan kita pengen lihat apa, kadang-kadang teman-teman di Jogja itu, peternak di Jogja itu ya wis duplikasi aja gitu. Karena orang-orang di Jogja itu mindsetnya berpikir bahwa oke lah, jenengan bisa menduplikasi usaha saya, jenengan bisa mereplikasi bentuk bisnis kami, tapi rezeki kita kan masing-masing, jalan yang sudah diberikan itu kan masing-masing. Dari situ akhirnya orang-orang kita itu tahu bahwa oh ya wis lah, silahkan nanti gitu. Dan satu yang perlu digarisbawahi adalah di peternakan kambing dan domba ini, lebih khusus kita bicara di wilayah DIY, kami tidak pernah menganggap satu peternak baru itu sebagai satu pesaing baru.
Tapi satu peternak baru itu adalah satu mitra baru. Karena apa? Kami nggak bisa memenuhi kebutuhan DIY. Makanya semakin banyak peternak yang tergabung, semakin banyak peternak yang ada di wilayah DIY dan desa Indonesia itu, maka tugas kami untuk memenuhi kebutuhan ternak itu semakin mudah. Itu sih Mas gambaran. Kemudian kita bicara masalah kenapa dulu pengen beternak. Dan terakhir, kenapa pengen beternak? Karena cuannya banyak di domba kambing. Itu sih. Itu. Jadi kalau saya boleh bilang terakhirnya itu. Jadi karena cuannya banyak di domba kambing, sehingga wes lah pilihan yang tepat menurut kami kalau kemudian kami beternak kambing dan domba. Teman-teman, jadi begini, kalau kita bicara masalah peternakan itu ada beberapa hal yang kemudian setelah kami kaji dulu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, artinya pengalaman yang kemudian kalau kemudian teman-teman tidak mengalami itu atau kemudian cerita kita berbeda, maka itu wajar karena ini pengalaman kami pribadi. Lah, pengalaman kami pribadi ketika dulu kami memulai beternak itu, kesalahan pertama kami adalah kami bisa melihara ternak tapi kami tidak tahu apa yang kami pelihara. Jadi permasalahan terbesar peternak domba kambing situ. Mereka tahu dan mereka bisa melihara ternak karena apa? Dikasih makan mau makan, dikasih minum mau minum. Tapi mereka nggak tahu apa yang mereka pelihara. Maunya bagaimana, pakannya seperti apa. Lah, ini yang menjadi kajian besar kami sehingga berkaitan dengan pabrik pakan yang kami punya, feed mill yang kami punya, awalnya dari sana. Ternyata kami tahu, oh ternak ruminansia itu tidak boleh pakannya ganti-ganti. Karena kalau orang bilang, oh pakannya itu harus gonta-ganti biar nggak bosen. Ternyata di ruminansia itu terbalik. Pakan itu nggak boleh gonta-ganti karena kunci pertama pakan di ruminansia itu konsisten. Jadi dia itu pakannya itu konsisten, jadi nggak pernah ganti-ganti. Nah, kontinuitasnya terjaga, itu yang kemudian terjadi. Lah, kami pelajari itu, sampai kemudian kami menganalisa kualitas seperti apa yang dibutuhkan. Karena kan pertanyaannya ini, bagaimana sih kebutuhan pakan di ternak ruminansia itu lah. Ternyata ternak ruminansia itu punya kebutuhannya masing-masing. Satu, kalau kita bicara masalah kemudian budidaya, breeding. Apakah breeding itu pakannya harus sama dengan penggemukan? Enggak. Kenapa? Masa pemeliharaannya beda teman-teman. Jadi kalau proses budidaya, breeding, itu kan dipelihara dalam waktu paling cepat 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Karena ketika kemudian kita beli domba, 1 bulan pertama masa adaptasi. 1 bulan kedua, dia masa kawin. 5 bulan berikutnya, dia masa bunting. Kemudian 3 bulan berikutnya, dia masa menyusui sampai sapi. Kalau ini di kambing potong. Kambing potong seperti itu. Jadi 10 bulan. Lah, 10 bulan ini dia tidak perlu sebagus pakan penggemukan. Berapa sih nilai nutrisinya? Kalau kami di Merapi Farm, untuk proses budidaya, untuk proses breeding, kami memberikan nutrisi untuk nilai proteinnya kurang lebih di angka 12-13%. Kenapa 12-13%, Mas? Nah, karena satu, mereka kan harus memenuhi, ternak itu harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Untuk kemudian hidup, tumbuh, berkembang, dan lain sebagainya. Untuk jadi daging, untuk jadi susu. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anaknya. Kalau susunya cukup, anaknya nanti juga cepat gede. Jadi, kalau kami bilang, nutrisi di budidaya itu di tempat kami, nutrisinya sekitar 12-13%. Ini untuk complete feed-nya. Terus kemudian untuk proses penggemukan kami pakai complete feed dengan nutrisi itu di atas 15%. Di atas 15%. Kenapa 15%? Karena dalam proses penggemukan itu hanya dilakukan kurang lebih 60-75 hari. Sehingga dia harus dicukupi nutrisinya, proteinnya lebih besar, karbohidratnya lebih besar, sehingga nanti dia dipacu untuk kemudian cepat gemuk. Biar nanti cepat disembelih, biar kemudian perputarannya cepat gitu. Nah, nanti beda lagi teman-teman kalau di perah. Kalau di perah kami lebih tinggi lagi. Kenapa lebih tinggi lagi? Karena setiap hari dia dipakai untuk berproduksi susu. Kalau di perah, tempat kami itu nilai complete feed kami itu antara 19-20%. Gitu lah. Nanti biasanya kalau kita pakai complete feed itu di angka 19-20%, biasanya nutrisi atas konsentratnya itu biasanya 2-3 angka lebih besar daripada complete feed-nya. Gitu lah. Itu sih, nanti banyak hal yang kemudian harus kita pelajari kalau di pakan ternak. Berapa nilai karbohidratnya, berapa kemudian TDN-nya. Karena percuma, pakannya bagus tapi daya serapnya rendah. Jadi kami pertimbangkan itu semua di proses kami membuat pakan. Jadi di pakan kami itu makanya kami menggunakan
bahan-bahan dengan kualitas premium, dengan kualitas terbaik. Jadi kami pakai tunggal kedelai, kami pakai jagung kelas terbaik, grade A, kami pakai Polar, kami pakai Kopra pun dengan Kopra kualitas terbaik, kami pakai CGF, kami pakai DDGS. Jadi pakan-pakan kami itu bahan bakunya didapat dari bahan-bahan baku premium, agar kemudian menghasilkan kualitas pakan yang premium lagi. Kenapa kualitas pakannya harus premium? Karena kambing dan domba itu makannya sedikit, nggak banyak kayak sapi, nggak banyak kayak ruminansia besar yang lain. Sehingga dia makannya sedikit, harus ditunjang kualitasnya yang bagus. Sehingga masuk di tubuhnya itu kualitasnya terbaik. Itu sih kalau kemudian prinsip pakan di tempat kami. Nah, inilah yang kemudian terjadi karena kebetulan ya, mungkin ini ya mungkin bukan kebetulan ya, karena memang Tuhan sudah mendesain semuanya seperti ini. Kebetulan basic pendidikan kami adalah matematika, jadi semua dalam proses beternak itu sudah kami hitung di awal. Karena apa? Kalau nggak profit, nggak mungkin ini akan sustain. Karena bisnis itu bicara masalah untung atau rugi. BEP itu jarang. Karena bisnis itu pilihannya untung atau rugi, makanya kita hitung semuanya. Kalau kemudian melihara domba penggemukan dengan pakan yang seharga mahal begini mahal, tempat kami itu pakannya mahal, kurang lebih Rp6.000 per kilo hari ini ya. Hari ini Rp6.000 per kilo lah. Kami sudah kurasi itu semua, Mas. Jadi kami sudah kurasi. Kurasinya bagaimana? Kami punya hewan ternaknya kan? Kami punya kambing perah, kami punya kambing breeding, kami punya kambing penggemukan, bahkan kami juga punya kambing hias. Bahkan kami punya kambing hias, kami punya kambing kontes juga. Jadi di situ kami kurasi semua. Oh, kalau penggemukan itu prosesnya sekian hari gemuk, 75 hari gemuk katakan. Habisnya pakan berapa persen sih? Kalau kami lihat range penggunaan pakan kami itu habisnya hanya di angka 4 sampai 4,5% per ekor per hari. Jadi kebutuhannya itu sedikit, hanya 0,7 sampai 0,8 on per hari. Nah, berapa biayanya? Ternyata cuma ketemu biaya Rp5.000 per hari. Nah, kemudian pakan mahal itu bukan kemudian harga di depannya mahal, tetapi pakan murah atau mahal itu tergantung efisiensi hasil produksinya di belakang. Nah, pakan di tempat kami itu mahal harganya, Rp6.000 per kilo. Kalau dikonsumsi ternak 0,7 sampai ke 0,8 itu kurang lebih habisnya Rp5.000 per hari. Tapi pertumbuhan berat badan kami, ADG kami dengan penggunaan pakan seperti ini bisa 125 sampai 150 gram per hari. Sehingga apa yang dia makan dengan apa yang dia hasilkan itu seimbang. Makanya kami bilang bahwa oh ini profit. Karena apa? Pakan mahal itu tidak kemudian di belakangnya mahal. Karena apa? Loh, buktinya pakannya mahal, tetapi ADG-nya bagus. Ketika ADG-nya bagus, maka peternaknya mendapatkan hasil yang bagus pula. Gitu. Jangan kemudian berpikirnya pakan itu murah. Loh, pakan itu murah. Misalnya sekilo Rp3.000. Tapi kenaikan ADG-nya cuma 70 gram per hari, 80 gram per hari. Lah kalau dihitung di belakang ya jadi mahal. Mahalnya apa? Karena nggak imbang. Pengeluarannya yang kita keluarkan untuk beli pakan berapa, yang kita dapatkan dari pertumbuhannya berapa. Nah, ini yang kemudian teman-teman harus memahami. Jadi edukasi mahal atau murah terkait dengan pakan itu bukan dari harganya di depan, tetapi seperti apa hasilnya di belakang. Jaminan gemuknya seperti apa, jaminan pertumbuhannya bagaimana, sampai kemudian kualitas karkasnya seperti apa. Karena apa? Kita melakukan proses penggemukan, kita melakukan proses budidaya, kita melakukan proses perah itu. Ujungnya kan di market. Market itu seperti apa? Suka nggak dengan hewan yang kita produksi? Kalau hewannya gemuk, dagingnya merah, karkasnya banyak, tukang satenya pasti seneng. Kalau tukang satenya seneng, sudah pasti besok repeat order. Kan begitu. Jadi kami menilai murah dan mahal itu endingnya, tidak di awalnya, gitu sih Mas. Nah, ini edukasi terkait dengan pakan. Makanya kami mengedukasi untuk pakan ternak yang berkualitas, pakan ternak dengan harga yang cukup mahal, itu lumayan panjang waktunya. Karena harus mengedukasinya, tidak bisa kemudian, wah ini bagus sih. Nah, tapi kita edukasi, coba dulu perhatikan pertumbuhannya bagaimana, karkasnya seperti apa. Oh, mereka tahu. Oh, kalau pakai pakan itu, kalau pakai pakan Jogja Fit, itu pertumbuhannya bagus, karkasnya bagus, kandungan lemaknya tipis, jadi repeat ordernya tinggi. Makanya kami itu jualan pakan itu, kami mulai Fit Meal itu kan dari 1 September 2019. Jadi kami itu jualnya pelan-pelan Mas.
dari sehari cuma 200 kilo, 300 kilo, 400 kilo, 600 kilo, naik jadi 1 ton, naik jadi 2 ton per hari lah. Ini butuh proses, karena apa? Terus ada edukasi, harus ada pembelajaran ke sana. Karena kami menjual pakan tadi kualitasnya premium, hasilnya harus bagus. Ya, jadi teman-teman, jadi ini yang kemudian kami perhatikan. Pakan ternak itu akan punya pengaruh ke 6 hal pokok dalam kehidupan si ternak. 1, pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah pakannya bagus, pasti tumbuh dan berkembangnya bagus. 1, pertumbuhan dan perkembangan. Kedua, nanti akan jadi daging. Ketiga, akan jadi susu. Keempat, akan mempengaruhi birahi. Kelima, akan mempengaruhi kesuburan. Dan yang terakhir, pakan itu akan mempengaruhi ke kesehatan si ternak. Jadi pakan itu punya pengaruh terhadap kesehatan si ternak. Jadi kalau pakannya bagus, gizinya cukup, maka imunitasnya dia bagus. Nah, ini adalah salah satu hal yang kemudian kami pelajari. Sehingga kalau pengen ternaknya itu nggak gampang sakit, nggak kena penyakit yang aneh-aneh, maka kualitas pakannya harus diperbaiki. Kualitas pakannya harus dibenahi. Agar apa? Setiap hari ngasih makan ke ternak yang bagus itu sama dengan kita menginvestasikan kesehatan ke si ternak itu sendiri. Nah, apakah kemudian pertanyaannya, Mas, kalau dipakani bagus terus, apa kemudian ternaknya sehat terus? Enggak. Ada juga yang ternaknya sakit, tapi minimalis yang sakit itu jumlahnya sedikit. Karena apa? Karena pakannya udah bagus, nutrisinya cukup, imunitasnya dia bagus. Begitu mau kena sakit, karena dia sehat, berarti akan ada kekebalan yang bisa melawan itulah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mensiasati kesehatan ternak? 1, kalau kami berikan pakan dengan kualitas bagus. Yang kedua, tindakan preventif kami itu, kandang kami itu seminggu sekali minimal kami semprot disinfektan untuk mencegah penyakit bakteri itu timbul dan muncul di kandang. Kemudian yang ketiga, karena teman-teman kami itu sudah biasa dengan ternak, jadi mereka paham ternak yang sakit itu indikasinya kayak apa. Terus kemudian gejala awalnya bagaimana. Lah, kalau ada yang sakit, segera pindah karantina. Analisa sakitnya apa, terus kemudian diobati. Lah, itu yang kemudian terjadi di kami lah. Kalau kemudian kami nggak bisa ngobati, bagaimana? Kami ngundang pakarnya, dokter hewan kah, puskeswan lah. Karena kalau di Jogja itu banyak ya, pusat kesehatan hewan, dokter-dokter hewan, dan lain sebagainya. Kami ngundang beliau. Jadi ini adalah beberapa hal atau beberapa tindakan agar kami bisa meminimalisir penyakit. Karena penyakit itu susah banget sih gitu. Termasuk misalnya cerita masalah PMK. PMK di tempat kami itu, kandang kami dulu juga pernah sempat kena PMK, tapi alhamdulillah tidak ada angka kematian sama sekali. Karena apa? Karena tadi nutrisi pakan kami bagus sehingga imunitas ternak kami bagus. Terus kemudian teman-teman gercep dalam kemudian penanganan PMK. Oh, tahu ada terindikasi PMK, langsung karantina, langsung obati. Jadi nggak nunggu besok-besok gitu. Nah, ini yang penting. Teman-teman harus menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk menghadapi hal-hal semacam ini. Siapnya bagaimana? Ya ikutkan pelatihan, kasih edukasi. Terus kemudian mereka juga harus belajar mengidentifikasi ternak yang sakit dan yang tidak sakit gitu. Itu sih Mas kunci bagaimana kemudian kita bicara bahwa ternak itu sehat atau tidak. Jadi gini Mas, kalau kita bicara tantangan terbesar dalam peternakan itu apa sih? Kematian. Pasti ya, karena posisinya kan kita nggak pernah tahu. Ternak itu namanya makhluk hidup ya. Namanya makhluk hidup itu resiko terbesarnya adalah mati. Resiko terbesar mati. Tantangan terbesar kami adalah mati. Dan memang tantangan terberat kami di peternakan adalah bagaimana menangani kesehatan ternak. Itu tantangan terbesar kami, karena kalau manajemen kandang, manajemen pakan, manajemen sumber daya manusia, terus kemudian manajemen yang lain kami bisa kendalikan. Tapi terkait dengan penyakit kami nggak bisa kendalikan. Kenapa nggak bisa kendalikan? Karena ya tadi, karena posisinya penyakit itu nggak pernah terlihat datangnya kapan, tidak pernah tahu seperti apa kondisinya lah. Tapi kami berusaha mencegah. Nah, hari ini tantangan terbesar kami ya di situ. Kadang-kadang nanti kalau ada PMK, kami nggak tahu PMK itu datangnya dari mana, siapa yang bawa. Jadi kami tidak mau menyalahkan, wah kamu yang bawa ini, nggak boleh. Terus kemudian ada yang diare lah, yang namanya hewan ternak itu kadang makan apa, jumlah yang dimakan seperti apa, kemudian dia tidak sehat, tahu-tahu diare lah. Itu yang terjadi. Makanya kalau kami bilang bahwa tantangan terberat kami adalah mengendalikan kesehatan si ternak itu paling berat buat kami. Kalau selebihnya insya Allah masalah pakan, masalah penjualan, masalah pengadaan, masalah kemudian
proses pemeliharaan, manajemen kandang, alhamdulillah kami sudah bisa mengatasi itu semua. Tapi untuk kemudian tantangan di sektor kesehatan itu masih bermasalah buat kami. Nah, kalau kami sebenarnya begini, kalau masalah penjualan di peternakan kami itu alhamdulillah semua marketnya aman. Kami punya pelanggan tukang sate, kami punya pelanggan pabrik susu, kami sudah punya pelanggan pakan dan lain sebagainya lah. Bagaimana sih cara membentuk market itu? Kalau kami begini strateginya. Pertama, kami membentuk sumber daya kami itu dengan maksimal dulu. Sumber daya manusia, sumber daya pakan, dan lain sebagainya. Proses kami itu pokoknya kami maksimalkan. Nah, yang kedua, bagaimana kemudian kami melakukan proses efisiensi atas produksi kami. Jadi kami hitung mas semua. Kami menghitung berapa sih efisiensi produksinya. Oh, rasionya kalau penggemukan tuh biar efisien, satu orang meliharanya 100 ekor. Sehingga efisien produksinya dapat. Oh, kalau mau kambing perah, efisiennya berapa? 1 banding 30 ekor. Oh, untuk kemudian pabrik pakan, satu orang bandingnya berapa tonase pakan yang kita produksi. Jadi, kami hitung itu agar kemudian produksi kami efisien. Karena apa? Efisiensi nanti akan mempengaruhi ke harga. Harga jual, harga tawar kami ke end user, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yang menjadi kunci. Yang ketiga menjadi kunci, bagaimana kemudian kami selalu menjaga kualitas atas apa yang kami produksi. Jadi kalau kami melakukan proses penggemukan, ya kami harus menjaga kualitas penggemukan kami itu, karkasnya harus keluar sekian persen, dagingnya harus nanti muncul sekian persen. Nah, ini kami jaga. Karena apa? Pada prinsipnya, pasar itu selalu mengendaki harga yang kompetitif, kualitas yang bagus. Kalau kita bisa memenuhi dua hal pokok ini, sudah pasti repeat ordernya bagus. Nah, kalau sudah pasti repeat ordernya bagus, kami juga yang seneng. Karena apa? Barang produksi kami sudah terserap pasar. Lah, kalau ada pertanyaan lagi, dia nggak bisa jual atau apalah. Mari kita lihat kualitas produksimu bagus atau enggak, hargamu kompetitif atau enggak. Kalau kualitasmu bagus, hargamu kompetitif, yakin laku gitu. Karena apa? Orang tukang sate itu kan butuh nyembelih setiap hari, butuh suplai setiap hari, gitu loh. Kalau mereka nggak dapat suplai domba, nggak dapat suplai kambing, tutup warungnya. Lah kalau kita nggak bisa menggemukkan, bisa ganti ke perah. Kalau nggak ganti ke perah, bisa ganti ke breeding. Kan enak peternak. Jadi sebenarnya siklus ini, teman-teman yang berada di hilir itu benar-benar mereka membutuhkan kita. Tapi kita juga butuh mereka. Sehingga dua hal ini kalau kita bisa menjaga dengan sebaik-baiknya, insya Allah sustainability atas bisnisnya akan jalan. Kita tidak akan bicara bahwa marketnya susah, enggak. Kami itu malah kurang-kurang gitu loh. Nah, ini mau setor ke warung sate, domba mana yang mau disetor? Karena kan ada proses yang harus dikerjakan. Karena permintaannya tinggi dan ada banyak permintaan ke kami, tapi nggak bisa. Karena apa? Kami juga harus mengukur kemampuan kami seperti apa. Gitu. Karena kan nggak mungkin marketnya 2000, terus kemudian kita mau produksi 2000 lah, satu sumber daya manusianya cukup nggak, finansialnya cukup nggak, tanahnya ada nggak. Jangan pernah buru nafsu, tapi melihat kondisi diri kita mampu atau enggak untuk menangkap itu. Nah, kalau di kami itu produknya tadi ya teman-teman, kami sudah sebutkan di awal. Jadi kalau mau beli hewan ternaknya kami ready, mau beli penggemukan ada, hewan perah ada, hasil budidaya cempe-cempe kami juga ada, pakan ternak kami ready, baik konsentrat, complete feed, silase, susu kami ada, daging by order. Karena kami kalau daging itu nggak nyembelih setiap hari sih. Jadi kami jualan mengemukan itu jual hidup kebanyakan gitu. Mau beli pupuk ada. Mau kemudian mengadakan pelatihan ke tempat kami siap menerima. Dan kami juga akan membuka kelas pelatihan reguler setelah ini. Jadi tahun ini kami mau buka pelatihan reguler. Terus kemudian mau magang di tempat kami juga boleh. Jadi kami juga membuka kelas magang. Sehingga teman-teman bisa kalau pengen belajar, pengen apapun terkait dengan peternakan itu datang ke tempat kami. Mau beli apapun boleh. WA-an boleh. Domba kelas potong, domba kelas kontes, domba kelas apa, insya Allah kami ada semua lah. Kalau teman-teman nanti butuh informasi atau apa, bisa kontak di admin kami di nomor 083 821 786 555. Itu sih mas, itu kontak admin kami, atau bisa juga follow kami di Instagram di Merapi Farm, nanti bisa DM dan lain sebagainya. Kami terbuka untuk teman-teman yang pengen belajar bareng di peternakan, pengen tahu ilmunya di peternakan, bahkan kami sangat terbuka jika teman-teman pengen sukses di peternakan, kami nanti akan kasih semua ilmunya terkait dengan peternakan kambing dan domba. Itu sih mas gambarannya.
Tips buat anak muda zaman sekarang terkait dengan peternakan. Satu, teman-teman tidak boleh menganggap remeh pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Satu, kalau orang dulu bilang peternak itu cuman kerjaan sampingan, peternak itu cuman kerjaan bla bla bla. Sekarang kami buktikan bahwa peternakan kambing domba itu bisa memberikan hasil yang luar biasa. Kebutuhannya sustain sampai akhir zaman, karena kalau kita lihat kurban, kalau kita lihat akikah itu kan sampai akhir zaman. Akhir zaman kebutuhannya selalu ada, jadi pasti dibutuhkan sampai ke sana. Terus kemudian cuannya banyak, kebutuhan dagingnya juga besar, prosesnya gampang. Sehingga teman-teman sekarang kalau kemudian berpikir peternakan itu sederhana, salah. Peternakan itu sekarang menjadi salah satu bentuk usaha yang banyak diminati, bentuk usaha yang pengen digeluti oleh teman-teman milenial, karena bisa loh beternak tanpa ngarit tapi menghasilkan, dan kemudian hasilnya tidak kalah dengan kerjaan-kerjaan yang lain. Artinya kalau teman-teman yang lain bisa beli gadget, kami peternak bisa beli gadget. Teman-teman yang lain bisa beli mobil, kami bisa beli mobil. Teman-teman yang lain bisa beli rumah, kami bisa beli rumah. Teman-teman yang lain kerjanya harus dibatasi waktu dari jam sekian sampai sekian, kami yang ngatur peternak yang ngatur waktunya sendiri. Sehingga teman-teman silahkan untuk menjadi seorang peternak, teman-teman silahkan jalan dan sukses di sektor peternakan. Insya Allah kami siap support, insya Allah kami siap membantu, karena definisi sukses menurut kami itu bukan seberapa kami kaya, tetapi seberapa banyak kami bisa ngajak orang untuk kaya bareng sama kami. Karena pada prinsipnya rezeki seseorang itu sudah melekat, tinggal bagaimana kita mengupayakan rezeki kita itu. Mau sedikit ya seperti itu usaha kita, mau banyak ya kita perbesar usaha kita. Karena Allah kan sudah memberikan jaminan, kalau kamu pengen merubah keadaanmu ya usaha yang lebih keras gitu. Nah, kalau kita cuman menerima seperti ini ya silahkan, tapi kalau kami nggak mau, karena kami tahu bahwa kami bisa mengejar rezeki yang lebih tinggi daripada yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Seperti itu sih Mas, terima kasih.